Selamat siang Bu, saya dengan Dr. Raisa sebagai dokter yang berjaga pada hari ini. Baik Bu, berdasarkan hasil sebelumnya, maka Ibu diharuskan untuk dilakukan tindakan insersi chest tube. Tindakan ini bertujuan untuk mengevakuasi cairan atau udara yang terdapat di dalam kafum pleura, yang diharapkan dapat mempercepat proses pengembangan paru yang terdesak. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi beberapa komplikasi yang terjadi, misalkan seperti trauma pada hati dan juga infeksi. Untuk itu, apakah Ibu bersedia dilakukan tindakan, Bu? Bersedia, Dok. Baik, Bu, jika Ibu bersedia, selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan dipakai dan mempersiapkan dokumentasinya terlebih dahulu ya, Bu. Ya, Dok. Tahap pertama setelah menggunakan APD, selanjutnya itu mengidentifikasi pasien dan mengidentifikasi toraks yang akan dilakukan tindakan dan status respirasi pada pasiennya. Setelah itu, memberikan oksigen dengan aliran tinggi dan ventilasi yang sesuai kebutuhan, minimal antara 10-15 liter per menit. Selanjutnya itu memposisikan pasien dalam keadaan posisi setengah duduk atau dalam posisi 45 derajat seperti ini. Selanjutnya itu tentukan tempat insersi yang berada pada ICS 5 yang setinggi dengan puting susu pria, tepatnya di anterior linea mid axillaris di ICS 5 seperti ini. Pertama kita menentukan ICS 5 dimulai dari apex paru, lalu turun ke bawah. Kita dengar dari suara sonor hingga redup. Apabila suaranya sudah redup, maka di situ adalah tempat letaknya ICS 5-nya. Dimulai dari apex paru, lalu kita ketuk turun ke bawah. Cari sampai suaranya berubah dari sonor hingga redup. Maka di sini adalah letak dari ICS 5. Selanjutnya, apabila sudah menentukan tempat insersinya, lalu kita lakukan tindakan asepsis dan antisepsis area operasinya menggunakan povidone iodin. Lalu kita oleskan seperti ini. Setelah itu, lakukan anestesis tempat dengan lidocaine 2% secara infiltrasi pada daerah kulit sampai ke pleura. Di sini kita lakukan anestesi menggunakan lidocaine 2%. Lalu selanjutnya yaitu lakukan insisi transversal atau secara horizontal sepanjang 2-3 cm pada tempat insersinya. Insersinya dilakukan secara tumpul sampai di atas iga. Kita lakukan insisi di ICS 5-nya secara horizontal 2-3 cm. Dan setelah itu kita tusuk pleura parietalnya dengan menggunakan trokal chest tube-nya. Seperti ini. Lalu kita lepaskan dan dorong si chest tube-nya ke arah kranio posterior. Setelah sudah masuk si chest tube-nya, maka kita tunggu sampai kita lihat dan kita cari sampai adanya fogging pada chest tube saat ekspirasi atau kita mendengar saat aliran udaranya keluar. Kita cari foggingnya. Selanjutnya itu sambungkan ujung chest tube ke mesin WSD. Anggap saja ini contohnya adalah mesin WSD-nya. Maka kita sambungkan ke dalam mesin WSD. Lalu setelah itu kita fiksasi tube-nya dengan benang dan simpul yang hidup. Di sini di bagian ini
kita lakukan fiksasi atau dijahit dengan benang. Lalu kita tutup lukanya menggunakan kasa steril dan plester. Gimana pegangnya? Ini kita tutup lukanya menggunakan kasa steril dan plester. Kita tutup. Udah, kita tutup seperti ini. Lalu apabila tindakan operasinya sudah selesai, maka selanjutnya yaitu tindakan pasca operasinya kita bisa edukasi ke pasien dengan memberikan obat medikamentosanya berupa obat analgetik dan obat-obat lain yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Setelah itu kita edukasikan kepada pasien dan kita memberikan penata laksanaan dan perawatan lanjutan mengenai pasca operasi pasien, dan juga menjelaskan tentang ex fototoraks kontrol pada pasien.